Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia hari ini dan kamu hari ini ya. Karena ini juga bisa vice versa energinya ya. Tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi dia hari ini. Apakah yang akan terbaca, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ada gear with a snake, charm or use enable boundaries. Sepertinya ya ini ular. Hari ini itu dia seperti termakan oleh rayuan seseorang gitu ya, atau dia ini seperti udah tergoda oleh pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab, atau seseorang yang mungkin udah memberikan magic atau gimana sama dia gitu ya. Karena aku melihat ada magic mungkin di sini, seseorang yang terkena guna-guna atau bagaimana gitu. Karena di sini ada kartu-kartu yang mungkin udah muncul. Seperti, nah ini mas, ada coffin, ya, ada coffin. Terus di sini juga ada poker face, not showing hand, ya. Terkadang ya sesuatu yang terlihat itu kayak apa ya, kayak tidak seperti apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi ada seseorang di sini, mungkin dia orang yang kamu fokuskan, tiba-tiba aja kayak berubah gitu ya. Kira-kira kamu mikir kenapa ya? Nah, karena nggak seperti biasanya dia seperti itu. Ya, yang biasanya dia peduli sama kamu, dia care sama kamu ya. Saat ini dia kayak udah seperti orang yang lain di hati kamu gitu loh. Ya, udah tidak peduli, udah kayak cuek gitu ya. Terkadang suka marah-marah, emosinya suka nggak stabil gitu ya. Nah, itu mungkin kenapa ya? Karena ada energi negatif yang mungkin lagi bersarang di pikirannya gitu loh. Seolah kayak dia itu dipengaruhi oleh hal-hal yang mungkin dia sendiri juga tidak tahu. Nah, tapi terkadang mungkin kamu mencoba untuk mencari tahu, kenapa sih dia kok berubah? Kenapa sih kok dia begini begitu? Kok amarahnya itu nggak bisa dikontrol begitu ya? Nah, di situ kamu mulai mencari tahu, kenapa seperti ini? Ya mungkin saja ini ada seseorang yang mungkin dia begini, sesuatu hal yang baru muncul pada diri dia. Karena ada snake dan ini juga ada mask. Arti kata sesuatu yang baru ini adalah hal yang mungkin tidak ingin kamu lihat. Ya, seseorang ini mungkin saja mungkin ada janji nih sama kamu hari ini. Terus semalam mungkin punya janji, tahu-tahu janjinya itu kayak ingkar. Dia nggak ketemu dengan kamu. Yang janjinya dia ngajakin kamu nonton, nggak jadi gitu loh. Ya ternyata ya mungkin kamu ngelihat storynya dia lagi di mana gitu ya, bersama-sama siapa gitu. Nah di situ kamu mulai kayak menaruh curiga sama dia, ya. Nah di sini ini ada satu hal yang baru nih dari dia gitu loh, tidak seperti biasanya dia gitu ya. Nah di sini juga hiding true feeling, kamu ngerasa perasaan kamu ini dia itu kayak menyembunyikan sesuatu gitu loh. Karena pasti dong kalau kita itu yang apalagi sudah menikah ya, kita sebagai pasangannya pasti kita memahami karakter ya, pasangan kita, entah itu istri kita, entah itu suami kita ya. Kalau ada yang berubah dari dia, kita pasti akan menyadari. Nah perasaan kita akan mengatakan, akan menuntun kita. Apalagi satu hal yang buruk yang mungkin dia lakukan, itu akan kerasa banget sama kita. Tapi terkadang kita tidak tahu sedetail apa yang mungkin yang dia lakukan. Ya mungkin saja kamu coba untuk mencari tahunya, mungkin dari sosial medianya dia atau dari teman-temannya dia ya. Mungkin kamu bisa hubungi teman-temannya. Nah itu yang saat ini kamu cari tahu, karena dia lagi menyembunyikan sesuatu dari kamu. Ya,
Ya, mungkin saja dia juga tidak sadar. Atau di sini the snake ini adalah dia menyembunyikan orang ketiga di sini. Seseorang yang mungkin lagi, ya akhirnya dia terbuai juga oleh rayuan maut seseorang ini gitu ya. Dan akhirnya ya dia seperti ya mengabaikan kamu saat ini. Nah, di sini juga ada get back out there, meeting someone new. Dia lagi bertemu dengan seseorang yang baru. Nah, jadi ini bisa diartikan seseorang ini, ingat ya, jika dia berubah ya, ya, terus kamu kayak ngerasa ada yang berbeda. Coba kamu cari tahu dulu, jangan kamu mendengarkan ini gitu ya. Oh, ternyata dia kena magic, oh dia ternyata ada orang ketiga. Jangan. Terkadang bisa saja dia itu sibuk karena pekerjaan, punya masalah di kantor begitu ya. Tapi kalau di sini memang terlihat kartu yang muncul adalah sesuatu rahasia yang mungkin dia simpan. Apalagi di sini ada snake gitu loh. Ini ular, kayak licik banget nih orang gitu ya. Jadi orang yang mungkin lagi bersama dengan dia ini ya, meeting someone new ini, dia bukanlah orang yang baik-baik benar gitu loh. Mungkin saja dia datang kepada dia ada tujuannya. Ya, punya tujuan. Entah kenapa tujuannya. Apakah dia ingin menyakiti pasangan kamu atau dia ingin menghancurkan hubungan kamu dengan pasangan, ya bisa saja. Karena mungkin saja ada rasa iri dari dia. Makanya mungkin di sini ada magic mungkin ya. Terus ada orang ketiga yang mungkin dianya tidak baik gitu loh. Oke, tapi kalau di sini wedding misalnya ya, ini contoh ya. Itu arti kata ya dia baik. Seseorang yang mungkin akan menikah dengan dia itu ya mungkin termasuk orang yang tulus ya, tapi ini enggak gitu loh. Ya. Nah, ini dia. Ya, dia seperti ingin bertemu dengan seseorang yang mungkin orang baru lah. Tapi orang ini mungkin tidak jelas. Mungkin dia ada kenalan di sosial media. Tiba-tiba aja pengen ketemu. Nah, pasangan kamu ini mungkin aja tergoda atau mungkin kayak penasaran gitu ya. Nah, pengen datang lah bertemu. Padahal udah janji nih sama kamu ya. Pengen nonton lah. Terus pengen makan dinner atau apa ya. Tiba-tiba aja dia hilang. Nah, itu kan membuat kamu bingung kan. Jadi di sini kamu coba untuk melihat, merasakan ya. Apa sih yang dia lakukan. Nah, ternyata ya mungkin ini ada snake yang muncul. Mungkin saja energi ini energi orang ketiga yang tidak bertanggung jawab. Begitu ya. Ini ada poker face. Nah, memang terlihat jelas sekali ya, seseorang itu apa yang dilakukannya itu tidak terlihat oleh kamu. Ya, apa yang mungkin dilakukan ini kamu sampai detik ini mungkin masih bertanya-tanya kenapa. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana dia ke kamu selanjutnya. Oke? Nah, ini ada clock. Ini di time. Cycle and take his time to heal. Jadi di sini ada masanya nantinya saat dia kayak udah, oh kok aku capek ya menghadapi ini gitu loh. Kok aku ngerasa nggak betah ya sama dia ini gitu. Nanti dia akan ngerasakan bahwasanya hubungan dia dengan pasangan itu mungkin anggap orang ketiga ya. Itu tidak sehat. Karena dia kayak ngerasa aja, aku nggak ketemu circle aku di sini gitu loh. Ya, time to heal tidak ada progresnya. Makanya dia pengen untuk healing di sini. Kuat sekali hatinya untuk healing. Dan mungkin bisa saja akhirnya dia punya kesadaran. Oh, ternyata aku sudah punya pasangan ya. Oh, ternyata aku sudah menikah ya. Ya, suatu saat dia akan sadar bahwasanya dia di bawah kuasa seseorang di sini. Gitu. Karena lagi dikuasai hati dan pikirannya. Mungkin aja seperti ada magic di sini. Oke? Nah, kita akan coba lihat nih. Dari kartu tarot ya. Ambil dulu kartunya. Oke. Fokus ke kartu ini ya. Bagaimana hubungan kamu selanjutnya dengan dia? Apa yang terbaca? Ini juga bisa maju mundur ya waktunya. Oke. Ya. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku lihat di sini ada The High Priestess. Aku pengennya rapi gitu ya. Nah, ada Eight of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, ada The Lover, ada Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kau fokuskan,
tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, ya. Nah, jadi di sini ada di High Priestess. Di sini mungkin kamu, ini energi kamu yang mencoba untuk menyeimbangkan rasa yang kamu miliki saat ini. Karena mungkin kamu tahu, mungkin aja pasangan aku ini terkena guna-guna gitu ya. Aku pengen menyembuhkan dia gitu. Jadi kamu cobalah meminta pertolongan kepada Tuhan gitu ya. Apa jalan yang harus kamu tempuh? Atau ya Tuhan mungkin ya, kalau kita berdoa sama Tuhan pasti Tuhan akan mengabulkan doa kita. Apalagi mungkin melihat keadaan pasangan kita itu mungkin merasa tidak nyaman gitu loh. Kalau udah seperti itu pasti ada hal-hal negatif. Nah, tapi kalau meminta kita kepada Tuhan ya, maka ya Tuhan mungkin akan mengabulkan. Maka Tuhan mungkin akan membolak-balikkan hati manusia itu gitu loh. Sehingga manusia itu mungkin akan berhenti untuk melakukan hal-hal negatif kepada pasangan kamu. Ya, semoga ya. Nah, di sini ada Eight of Pentacles. Kamu berusaha sekali. Ya, kamu berusaha dan dia juga berusaha di sini. Ya, dia juga berusaha. Oke, berusaha untuk apa? Untuk menghilangkan rasa ini. Dia sadar kalau dia itu nggak nyaman. Tapi hatinya itu kayak, kok aku merasa kuat ya energi aku ke sini gitu loh. Padahal aku sudah tidak nyaman. Nah, itu yang membuat dia kayak ngerasa ada yang aneh nih pada diri aku gitu loh. Itu yang dipikirkan dia. Ya, Four of Swords, dia akhirnya surrender. Mungkin dia juga berdoa di sini. Dia juga minta kepada Tuhan. Kalau ada keadaan dia saat ini yang mungkin dikuasai oleh energi-energi negatif, dia mungkin meminta supaya ini semua dihilangkan. Ya, jadi seseorang ini juga surrender kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan, berserah diri karena dia nggak tahu nih apa yang harus dia lakukan, dia nggak tahu. Karena pikirannya itu kayak dikuasai, kayak dibuntukan begitu. Ya, ini yang terbaca. Nah, The Lover. Seseorang ini begitu kuat dia cintanya sama ya, manusia itu kuat dia cintanya sama pasangan kamu gitu ya. Karena di sini padahal kamu udah menikah, The Lover kan. Mungkin saja kamu udah menikah atau kamu sudah berkomitmen dengan dia atau kamu dalam status pacaran gitu ya. Tetapi seseorang itu datang menjadi orang ketiga. Ya, di saat kamu memiliki hubungan yang benar-benar intens dengan pasangan kamu, ya. Dan di sini memang ada yang membatasi, The Lover. Ada yang membatasi, yang mungkin dia, ya, orang ketiga. Ada Knight of Cups. Dan kamu harus tahu, perasaan dia itu memang utuh, masih utuh sama kamu. Tapi hatinya itu yang kayak kayak dipalingkan dari kamu. Sebenarnya perasaannya itu kayak utuh. Sama kamu masih utuh. Cuman mulai kayak menjauh gitu ya. Sebenarnya dia mulai berhati-hati untuk megang ini. Aku pengen memegang cinta ini gitu loh. Tapi kenapa aku bisa lepas dari tangan aku? Itu yang dipikirkan dia. Ya, ada judgment. Berharap ada perubahan. Semoga aja ya, perubahan itu akan ada pada kamu. Semoga aja ini cepat selesai. Mungkin saja kamu lebih kayak untuk mencoba menyadarkan dia gitu ya. Mencoba mengajak dia mungkin rutin beribadah. Ya mungkin bahkan harus kita membuat bahwasannya ya semua energi-energi negatif itu bisa lepas dari dia gitu loh. Itu yang kamu lakukan di sini. Karena kamu inginkan hubungan yang harmonis kembali bersama dia. Karena kamu tahu dia ini orang yang terlalu ya sayang sih sama keluarga. Dan dia selalu jujur sama kamu. Tapi mungkin di akhir-akhir ini gitu ya, dia seperti menutupi sesuatu. Mungkin dia ngobrol itu hanya sekedarnya saja gitu ya. Tidak terlalu seperti dulu. Dulu mungkin terkadang berambisi ngobrol, cerita sama kamu. Tapi saat ini dia kayak dingin banget. Itu yang buat kamu kayak menaruh curiga sama dia. Gitu ya, oke? Nah, kita akan coba lihat inisialnya siapa ya. Siapakah inisialnya? Siapakah dia dan inisialnya? Oke. Yang terkoneksi dengan kamu atau bisa saja seseorang jadi orang ketiga itu ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Ada F dan G, kenalan di sosmed. Nah, jadi entah itu dia atau kamu ya yang berkenalan di sosmed. Tahu-tahu ya mungkin kamu akhirnya ya memiliki cinta bersama dia, tapi ada halangan. Begitulah kalau cinta sejati atau cinta sebenarnya ya, sulit terkadang kita dapatkan. Penuh tantangan ya terlebih dahulu. Ada O dan S yang pernah berkhianat.
C dan Z, mantan terindah. Wah, mantan terindah nih, ya. Ternyata mungkin saja seseorang yang mungkin jadi orang ketiga itu mantannya dia gitu ya, atau mantannya kamu ya, begitu. D dan Y, tetangga. Oke. H, saudara teman. A, teman lama ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu di sini. Oke, kita akan coba lihat untuk zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Ada Cancer, ada Pisces, ada Gemini, ada Scorpio, ada Aries. Oke, itu ya zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan di sini, yang terkoneksi dengan kamu. Semoga ya seseorang yang mungkin menjadi harapan kamu ini dia akan baik-baik saja. Oke, nah kita akan ambil kesimpulan di sini. Seseorang ini mungkin udah terkena guna-guna, ya, udah terkena guna-guna, dan dia seperti menyembunyikan sesuatu dari kamu, ya, dia menyembunyikan sesuatu dari kamu ya. Aku lihatkan di sini. Oke, gimana sih megangnya? Menyembunyikan sesuatu dari kamu, terus dia itu kayak terlihat ada energi negatif gitu ya. Nah, semoga aja energi negatif ini akan cepat selesai. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Apapun itu. Jika mungkin di sini ada case-nya kamu, tapi kamu merasa pasangan kamu itu tidak tidak selingkuh, ya abaikan. Mungkin saja dia terkena kuda-kuda gitu ya, karena di sini ada energi negatif. Dan energi negatif ini sebenarnya luas artinya, tergantung nantinya kamu mengambil dari sudut pandang yang mana begitu. Oke, nah buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Semoga kamu terhibur. Jika tidak resonate ya, ambil hikmahnya, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.